Setiap perjalanan dan petualangan selalu membutuhkan langkah pertama. Namun, seringkali momen paling menakutkan selalu hadir tepat sebelum memulainya. Itu sebab langkah pertama selalu terasa menjadi sesuatu yang tersulit. Padahal langkah pertama akan menetapkan keyakinan bahwa sesuatu itu mungkin. Maka kemungkinan itu akan terjadi. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pendakian ini merupakan pendakian pertama saya ke gunung di atas 3000 mdpl. Bahkan gunung ini adalah atap tertinggi di Jawa Tengah. Dan pendakian ini terasa makin spesial karena tepat di hari ulang tahun dan menjadi gunung pertama dalam rangkaian mini maraton gunung di Jawa Tengah. Inilah Gunung Slamet. Pendakian Gunung Slamet ini melalui jalur Bambangan yang berada di Dusun Bambangan Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kami yang datang di malam sebelumnya sempat menginap di base camp Pak Oji yang cukup bersih, nyaman, dan fasilitas terbilang lengkap. Mulai dari tempat istirahat buat menginap, toilet bersih, dan warung makan yang selalu buka 24 jam. Karena kami sudah registrasi pendakian pada malam hari, maka pagi ini kami bisa langsung persiapan untuk melakukan pendakian. Selamat pagi Lur, ini sekarang kita udah ada di Gapura ya? Ya. Gerbang Pos pendakian Bambangan. Gunung Slamet, Pos Bambangan. Ini sekarang jam 7.37 dan kita akan mulai start menuju ke sana tuh, ke atas sana. Ini ya kan, jam 7.37. Ketinggiannya belum. Sambil jalan kita mau. Nah, aku motor gede ada nggak? Ya, nanti. Cukup nggak? Ini pakainya Ini ya? ini. Oh, ini jadi kalau ojek berapa? Sampai Kalau pos 1 70, tapi kalau bos bayangan 1 30. 30. Pos 5 nggak bisa nggak? Oke Lur, kita mau jalan. Semoga kuat nih. Itu motornya di sana. Nyantai. Gimana? Udah, Mas. Ya. Taksi ke Purwokerto Mas. Enggak apa-apa, Mas. Dari base camp menuju pos 1, kami memilih menggunakan jasa ojek untuk menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, kami juga penasaran, pengen nyobain pengalaman seru naik ojek yang kata orang banyak cukup menantang. Gak kuat euy. Aduh, turun lah. Jalur berlumpur, licin, sempit, dan banyak tanjakan serta tikungan terjal benar-benar memberikan tantangan tersendiri di perjalanan naik ojek Gunung Slamet via Bambangan ini. Oh, ini bayangan. Iya. Harga 70.000 pun terasa sangat setimpal dengan pengalaman berharga yang kita dapat. Ini naiknya aja susah. Mantap. Ini masih jauh ini. Masih jauh. Siap. Mantap jenengan Mas. Iya. Udah, Pak. Yuk. Akhirnya sampai.
22,5 menit kita di ketinggian 1923. Ini komplek apa ini? Pos 1. Mantap ya, udah kayak perumahan. Dan ini banyak banget warung, pokoknya tinggal pilih di sini, di sana, di bawah sini banyak banget, Pak. Mantap. Ini view pos 1 seperti ini, Lor. Oke, kita istirahat sebentar, pemanasan. Jam 8.16 kita jalan. Ini menuju ke atas. Yuk jalan. Pak, mau enggak? Bu. Ye. Ini posnya nih. Pondok Gembirung. Gembirung. Oke. Ini view-nya bagus banget. Malam ini di mana? Bandung tapi asli Temanggung. Oh itu Bandung. Tuh banyak pokoknya nih. Oh iya. Cuma berdua. Berdua aja. Pelan-pelan Pak. Mengapa? Ya. J, sun. Kita naik hasil. Dari pos 1 Pondok Gembirung yang berada di ketinggian sekitar 1937 mdpl, kami pun mulai pendakian menuju pos 2 Pondok Walang yang berada di ketinggian sekitar 2256 mdpl. Langsung dikasih tanjakan gini. Licin ini. Kalau pas hujan, aliran air. Tapi enak sih. Mas kaki kanan kiri. Jalur menuju pos 2 berada di area hutan dengan jalur yang tertutup pepohonan. Trek berupa tanah padat relatif basah dan terus menanjak. Di musim hujan, jalur ini bisa dipastikan bakal lebih licin dan makin berat. Beruntung cuaca saat itu cukup cerah. Namun meski matahari bersinar cukup terang, cahayanya tidak membuat kita merasa terik dan kepanasan. Itu karena pepohonan lebat di sepanjang jalur melindungi kita dari paparan sinar matahari. Di sini 48 menit ada area satu tenda sih. Tapi 2 tenda bisa kecil. Ada pasir. Mantap. Pagi itu pendaki lain belum terlihat cukup banyak. Bahkan sejauh ini kami belum bertemu pendaki lain di jalur menuju pos 2 ini. Hanya bertemu seorang bapak-bapak penjual warung yang sedang naik sambil memikul barang dagangannya. Kalau nggak salah beliau berjualan di pos 2. Iya. Berdua nih. Dari mana? Jakarta dari mana? Bandung. Ojek tadi Mbak ya? Ojek. Gunung Selamat merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Dengan ketinggian sekitar 3.428 mdpl, Gunung Selamat merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru di Jawa Timur. Sejam setengah kita jalan 3,4 kilo dari base camp ya sama ojek. 2100 mdpl. Istirahat dulu.
Adanya berbagai kisah mistis di Gunung Slamet membuat gunung ini dikenal angker di kalangan pendaki. Meski begitu, pemandangan indah dan trek menantang selama pendakian membuat para pendaki selalu ingin mendaki ke puncak tertinggi atap Jawa Tengah ini. Gunung Slamet sendiri terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas. Terdapat beberapa jalur pendakian ke Gunung Slamet ini. Salah satunya jalur pendakian via Bambangan, yang merupakan jalur favorit dan sering didaki karena rute pendakiannya yang relatif pendek. Selain itu, rute dan akses ke base camp terbilang cukup mudah. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu soal rute dan kondisi jalan menuju base camp Bambangan secara lengkap, baik saat malam hari maupun siang, bisa mampir di channel Ini Journey ya. Untuk link nanti kami tulis di deskripsi. Akhirnya 2 jam pas kita sampai sini. 3 kilo kurang 9, 4 kiloan lah kurang dikit. 2212 mdpl. Ya, ini mana? Pos 2 Pondok Walang. Ini banyak warung, banyak supermarket. Lurus saja, lihat dulu. Nah, ini ada yang ngecamp di sini. Kita sampai di pos 2 Pondok Walang. Mantap. Ya. Cuma naik. Ini ada tempat buat camp, ini luas. Tuh di sana ada warung juga. Wah, ini masnya dari Rembang nih. Mantap. Ada sinyal, Mas? Ada sinyal nggak? Nggak ada. Ini suasananya seperti ini. Mantap. Akibat salah mbak sepatu ini ngeplek, ini udah tel ini. Bukan ada tali. Untung ada ini sama tali nih dari si Akang Tangerang ya. Di Tangerang ya. Mantap. Salam sadulur pokoknya. Ini nih. Oke, kita istirahat sebentar. Sekarang kita jalan lagi. Lumayan juga hampir setengah jam istirahat. Kita mulai jalan lagi. Jam 10 lebih 6 menit. Setelah istirahat cukup lama di pos 2 Pondok Walang, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 3 Pondok Cemara. Oh ya, di pos 2 tadi Mas Bojo sempat reparasi sepatu yang makin parah rusaknya. Jadi di pendakian ini Mas Bojo memakai sepatu yang salah bawa dari rumah. Mungkin karena saking riweuhnya persiapan maraton gunung, jadi akhirnya lupa cek ulang sepatu. Akhirnya salah bawa sepatu gunung yang sudah rusak. Alhasil pendakian ini sedikit banyak tambah berat dan menguras emosi. Nah, daun gatal. Hati-hati. Kalau ke pinggir mau pipis atau mau tuh. Di sepanjang jalur tak sedikit kita menjumpai daun gatal, yaitu daun jelatang. Mas Bojo pun sempat kena gara-gara belusuan saat ambil gambar video. Nah, kalau udah kena, sebisa mungkin jangan digaruk. Cukup semprot hand sanitizer dan biarkan sebentar. Entah benar atau tidak, setidaknya cara tersebut cukup ampuh. Karena tidak berselang lama, rasa gatal yang cukup menyiksa pun berangsur hilang. Dan ini naik dikit, udah sampai persimpangan. Kalau ke sana ke Dipa Jaya, dari Bambangan. Ini sekitar berapa ini? 20 menitan. Ini suasananya seperti ini. Persimpangan, udah warung tapi nggak ada yang jualan. Dan ini pertimbangannya, hati jangan ke sana, Bambangan aja, jelas kok. Tak jauh dari pos 2 terdapat percabangan jalur, yaitu jalur Bambangan dan jalur Dipa Jaya. Terdapat papan petunjuk yang sangat jelas.
Jadi kalian tidak perlu khawatir kesasar, terutama saat turun. Selepas dari pos 2 menuju pos 3, sebenarnya treknya sedikit lebih ringan, namun tetap menanjak di tengah lebatnya hutan dan semak-semak sampai ke pos 3. Sebelum pos 3, sepatu lagi ini. Nyeplek. Kapok belinya. Oh ya, pendakian Gunung Slamet ini sebenarnya bukan yang pertama. Bulan Oktober lalu kami sempat naik via Permadi Guci. Hanya saja saya tidak sampai ke puncak karena waktu itu masalah fisik yang kurang fit. Gara-gara kena full hujan saat pendakian dari base camp sampai area camp pos 4. Alhasil hanya Mas Bojo dan beberapa teman yang berhasil summit. Itu sebab pendakian ini merupakan pendakian pertama saya ke gunung di atas 3000 mdpl. Iya. Bisa, pelan. Wah, ini ada satu area nih, satu tenda, dua tenda kecil bisa kan. Pas 5 kilo ngeri. 11.30 satu. Tak jauh sebelum sampai pos 3, terdapat area kecil yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Biasanya dipakai saat area camp full atau saat keadaan darurat ketika pendaki sudah tidak kuat melakukan pendakian. Dan akhirnya 3 jam 55 menit, 5,8 kilo, 5,08 maksudnya, 2461 sampai ke pos 3. Sampai ke pos 3 tuh, pos 3 Pondok Cemara 2510. Ini yang di sini 2461, beda lumayan lah. Ini banyak tenda di sini. Banyak tenda. Ini banyak warung juga. Cukup luas buat mendirikan tenda juga. Wah, ini ada warungnya juga. Ya, warung pos 3 nih, mantap. Wah, asik nih, lagi anget-anget tuh, anget-manget. Makan? Ya, mangga-mangga. Oke lur, istirahat sebentar. Jalan lagi jam 12.14. Ini kita udah jalan 4,5 jam. Kita mau jalan dari pos 3. Yuk. Pos 3 Pondok Cemara ini berada di ketinggian sekitar 2510 mdpl. Terdapat warung dan area cukup luas untuk mendirikan tenda. Di pos ini kami sempat istirahat lumayan lama sambil mencicipi makanan di warung yang harganya masih cukup terjangkau. Yang jelas makanan di warung gunung selalu terasa lebih nikmat dan istimewa. Pos 3 ini juga bisa menjadi tempat ideal untuk istirahat makan siang. Karena di pos berikutnya yaitu pos 4 tidak ada warung dan shelter atau bangunan untuk berteduh. Dari pos 3 menuju pos 4, jalur pendakian masih didominasi vegetasi hutan lumayan lebat di sepanjang jalur, dengan trek tetap menanjak sampai pos berikutnya. Dan sesekali pula kita menemui trek sempit yang cukup dilewati satu orang saja. Sempit.
Menurut info yang kami dapat, Gunung Slamet ini memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut kepercayaan warga sekitar, bila Gunung Slamet sampai meletus besar, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian. Walaupun demikian, Gunung Slamet pernah beberapa kali aktif dan membuat fenomena menarik. Wah, jadi penasaran untuk summit besok. Kira-kira kawah di puncak seperti apa ya? Saus sepatu di gunung. Ini untung ada yang ngasih. Jadi jalannya juga jadi pengaruh. Emosinya juga jadi pengaruh ya. Yalah capek, ceplok. Ngeri. Semangat Pak. Semangat lah, masa enggak. Puncak pelaminan aja udah. Puncak lagi ini maaf. Lewat ya. Kalian jago di puncak gunung, belum tentu jago di puncak pelaminan. Cobain puncak pelaminan, ngeri. Trauma Pak. Bukan trauma, ngeri lah pokoknya. Makanya jangan bangga dulu ke puncak gunung, cobain dulu puncak pelaminan. Lebih menakutkan. Lebih menantang lah. Salah satu hal menarik dan menantang di jalur Bambangan ini adalah adanya kisah mistis di pos 4, yaitu pos Samarantu, yang secara harfiah berarti hantu tersamar atau tidak terlihat jelas. Pos Samarantu ditandai dengan 2 pohon besar yang sejajar layaknya pintu, dan diyakini sebagai pintu masuk ke kerajaan ajaib. Jadi makin penasaran. Wah, hujan. Tuh, di sana itu ada lorong tuh. 4 mah nggak ada shelter ya? Di pos 5 baru ada. Masih jauh itu ya? Ayo duluan, Nak. Ya. Menurut info perakiraan cuaca hari itu, hujan akan turun menjelang malam hari. Namun sesaat menjelang pos 4, tiba-tiba hujan turun meski tidak terlalu deras. Padahal sebelumnya cuacanya cukup cerah dan panas. Akhirnya sampai pos 4. 5 jam 45. 6 kilo. Jam 1 lebih 25. Pos 4 Samarantu. Pas banget hujan nih. Sampai sini hujan. Kita lanjut berteduh itu. Ini Samarantu langsung kabut. Wow, vibes-nya mantap. Langsung berkabut. Dan ini kita istirahat sebentar, pos 4 Samarantu, kita jalan lagi segini 13.33, kita jalan pelan-pelan. Yuk. Di pos 4 ini kami sempat berhenti dan berteduh sebentar karena hujan. Beberapa pendaki lain mulai memakai jas hujan, sampai akhirnya hujan berganti gerimis kecil. Kami pun melanjutkan pendakian. Beruntung jalurnya sangat rapat dan tertutup pohon lebat, jadi cukup terhalang dari air hujan. Jarak dari pos 4 menuju pos 5 sebenarnya tidak terlalu jauh. Jalurnya pun relatif lebih landai dengan trek tanah basah dikelilingi pohon dan semak-semak lebat. Tapi karena tenaga dan stamina mulai habis, jadi tetap saja terasa jauh.
Suara keramaian orang mulai terdengar. Itu berarti pos 5 yang merupakan area camping sudah dekat. Semangat pun mulai bangkit. Pengen segera bikin tenda dan rebahan. Nikmatnya. Akhirnya sampai juga di pos 5. 6 jam 38 menit. 6,62 kilo, 14, 19. Jam 2 lebih 19 menit. Ketinggian 2747. Luar biasa. Yuk kita cari buru, karena ini banyak banget. Guys. Ini pos 5 banyak banget. Was. Suasana pos 5. Mana? Ini warung. Ini buat istirahat aja. Oh, ini posnya, pos Sam yang Rangka. Mangga. Mantap. Begitu sampai di pos 5, kami segera mencari spot aman dan nyaman untuk mendirikan tenda. Dan setelah tenda aman berdiri, Mas Bojo segera mengambil air bersih untuk persediaan masak dan minum. Karena hari mulai gelap dan terlihat akan turun hujan. Untuk pos airnya di sini pos 5, kita ke sana. Arah mata air 50 meter ke bawah sini. Wah, licin kayaknya. Licin ya? Aku pakai sandal ini. Cobain sana. Pakai sandal ke sana. Licin ini, nggak pakai sepatu, kagok lah. Turun sana. Licin itu tadi turun, terus naik ke sini, belok kanan, naik, jalan ke sini, hati-hati, jadi kepleset-pleset, karena licin. Nah, sepatunya juga jebol gitu, punya saya. Aduh, pleset-pleset. Nah, ini yang batu-batu ini katanya naik. Kalau kubangan-kubangan kotor, jadi kita harus naik ke sana. Ini airnya tempat hancuran gitu, kita harus naik ke sana. Oh, Yesus. Ini nyusurin air batu, hati-hati batunya licin. Kubangan kotor. Kubangan gini ya, buat masak. Coba aku lihat cariin sana. Ini nih ya. Kemana? Oh, cuma 2 sama istri. Ke sana. Kalau siapa ini ada burung ini, dia nunjukin jalan. Dia nunjukin jalan. Kemana? Si Anis. Burung Anis. Jalak kuning. Di mana ya? Ternyata sampai sini tuh. Tinggi banget. Itu tadi di sana kubangan kotor. Di mana ini? Lompat. Banyak ranting pohon ngalangin. Ini yang terbaik lah. Kalau itu kan nggak kena ini kubangan. Nah itu. Ini dia.
Jam 5 lebih 2. Yuk, mau ngapain Mbak Bojo? Mau masak nasi buat Masak nasi 2 kali makan. 2 kali makan berdua. Berdua. Oke lur, ini kita jam berapa sekarang? Jam 6 lebih 10. Kita mau makan terus istirahat. Makan masak nasi. Nasi sama sei sapi. Tidak banyak aktivitas malam itu. Setelah makan malam, kami pun segera istirahat agar bisa memulihkan stamina dan menyiapkan tenaga untuk summit besok subuh. Cuanki jam 2.40. Hangat-hangat Pak Ganjel. Sarapan, kita mau summit. Sarapan terlalu pagi sebenarnya bikin malas dan kurang berselera. Tapi karena demi summit yang bakal menguras tenaga, mau nggak mau perut diusahakan tidak boleh kosong. Dan pagi itu kami mencoba mengganjal perut dengan cuanki yang masaknya cukup praktis. Paling tidak kuah panasnya lumayan bikin hangat. Oke lor, kita mulai naik. Pencetin. Jam 3.13. Dari pos 5 kita pelan-pelan. Ini rame banget. Sekitar pukul 3:15 kami mulai summit dari pos 5 menuju puncak Gunung Slamet yang berada di ketinggian sekitar 3.428 mdpl. Dan sebelum sampai puncak, kita terlebih dulu akan melewati beberapa pos yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun treknya lebih menanjak dari trek sebelum pos 5. Di sini banyak tenda juga. Sini. Menuju pos 6, jalur cukup rapat dan relatif sempit dengan pepohonan dan semak-semak yang cukup lebat. Sesekali kita akan menemukan lorong yang sempit dan hanya muat 1 orang saja. Itu sebab tidak jarang terjadi kemacetan, apalagi saat banyak pendaki yang summit dalam waktu bersamaan. Pos 6 Samyang Ketebon, setengah jam, 0,4 kilo, 2931 mdpl. Mantapnya, tipis treknya tipis. Truknya seperti ini. Mantap. Dan ini sebelum pos 7 view-nya. Mantap. 3000 pertama ini Mbak Bojo. Ini kita udah 3017. Itu view-nya. City view. City light keren. Selain area camp pos 5, pos 7 juga menjadi alternatif area camp favorit lainnya. Hanya saja areanya tidak seluas pos 5. Dan yang bikin berat adalah trek menuju pos 7 yang sangat berat. Selain banyak tanjakan terjal, juga terdapat lorong sempit yang juga licin.
pos 7 ada tenda, sana juga ada tupasnya, sana shelternya ketutup. Sejam ini 19 menit kita di sini. Mantap. Bau mie. Oke, istirahat sebentar. Kita jalan lagi. Yuk, menuju ke pos 8. Jarak dari pos 7 menuju pos 8 bisa dibilang paling dekat ketimbang pos-pos lainnya. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja, kita pun sampai di pos 8. Pos 8 dekat 3086 mdpl, sejam setengah sampai pos 8. 1,7 meter. Ini ada tenda, ini buat tenda juga masih bisa ini. Miring itu lumayan. Ini ada kursi, ada kayu buat. Yo, mangga. Ya, istirahat sebentar aja. Kita jalan lagi. Yuk. Pos 8. Jalannya seperti ini. Setelah pos 8, jalur makin menanjak dengan vegetasi yang berangsur makin terbuka. Trek tanah basah dengan kemiringan makin terjal, bahkan lebih memberikan tantangan. Sesekali juga kita harus climbing dengan dibantu tali webbing yang sudah tersedia di jalur pendakian. Tali ini plastiknya kuat nggak? Itu sunrise-nya nggak ini. Golden sunrise-nya seperti itu, nggak sempurna. Sebelah kiri ada lautan awan itu nanti. Ini belum sampai pos 9. Hampir 2 jam. Licin nih, hampir hujan, habis hujan jadi licin treknya. Mantap, keren. Akhirnya pos 9, 2 jam lebih 8 menit. Lihat mah atas mah, ini kanan. Ini kita sampai di pos 9. Dan lihat itu di atas. Siap merangkak. Ini tuh view-nya sana. Itu view-nya itu. Sunrise-nya ketutup. Itu base camp yang ada apa namanya, masjid, kelihatan banget ya. Itu base campnya di sana. Tuh, itu base camp nggak kelihatan. Setelah sampai pos 9, kami sempat istirahat sebentar untuk menikmati view sunrise sambil urus kampung tengah yang mulai keroncongan sebelum melanjutkan pendakian ke puncak yang makin bertambah terjal. Selepas dari pos 9 yang merupakan batas vegetasi, jalur pendakian berubah menjadi terbuka dengan trek bebatuan lepas yang sangat terjal. Di jalur inilah stamina kita benar-benar dikuras. Selain itu, kita juga harus ekstra hati-hati saat mengambil jalur, karena trek bebatuannya sangat labil dan berisiko membuat kita cedera. Oh ya, pihak pengelola basecamp tidak menanggung resiko apabila amit-amit kita mengalami musibah di jalur ini, karena batas pendakian yang disarankan dan di-cover hanya sampai pos 9 saja. Itu sebab kalian harus benar-benar ekstra hati-hati dan perhitungan sebelum melakukan pendakian menuju puncak.
Meski treknya sangat terjal, di jalur ini kita bakal disuguhkan pemandangan yang sangat-sangat cantik ketika kita membalikkan badan. Lautan awan dan view Gunung Sumbing Sindoro juga terlihat sangat indah. Mantap ini. Ini dari mana? Dari Rembang. Sama Mas siapa, Mas? Mas Wisnu. Mas Wisnu. Iya. Mantap ini. Blora. Oh, blora, sate blora ya enak gue. Itu? Hasan dari Kudus. Wah, kok Kudus soto Pak Denuh enak. Wah. Ya kan sate kebunnya enak itu. Itu Rembang juga. Iya. Mantap legend. Oke, semangat Mas. Semangat ya. Semangat. Semangat ya mau turun. Aku masih harus muncak. Oke, sampai ketemu lagi ya di pendakian lainnya. Kita satu nasib, sepatu. Sip. Setelah trek Tanah Merah, kita akan menjumpai tebing batu mini yang mengharuskan kita untuk memanjat. Karena hanya satu jalur, maka kita mesti bergantian dengan pendaki lain, baik yang naik ataupun turun dari puncak. Dan setelah itu, barulah kita sampai di area puncak Gunung Slamet. Itu puncak. Surono di sana. Di sana. Setelah perjuangan panjang yang sangat melelahkan, akhirnya sampailah kami di atap tertinggi Jawa Tengah, yaitu puncak Gunung Slamet. Bangun. Mantap, ini akhirnya kita sampai di tops. Jadi 4 jam 4 menit 2 kilo, 20 meter 3410, beda dikit. Sekarang jam 7.18, kita udah sampai di puncak atap Jawa Tengah. Akhirnya, kamu tidak akan pernah tahu apa yang kamu mampu sampai kamu mengambil langkah pertama dan melakukannya. Dan keberanian untuk memulai menjadi faktor penentu untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan tentunya dengan siapa kita berjalan juga akan menjadi faktor kunci untuk menggapai mimpi. Nah, demikian pendakian kami di Gunung Slamet via Bambangan ini ya, Lur. Buat saya pribadi, ini merupakan pengalaman yang sangat berharga banget. Akhirnya untuk pertama kalinya bisa mendaki gunung di atas 3000 mdpl tepat di hari ulang tahun. Buat kalian yang sudah menonton video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Setelah ini kami masih akan melanjutkan pendakian gunung-gunung di Jawa Tengah lainnya yang tentunya bakal lebih seru dan menantang. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video maraton Gunung Jawa Tengah berikutnya. Bye-bye!